Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini saya akan membahas bagaimana kita bisa berhubungan dengan sesama kita dengan baik. Kata kuncinya adalah hati selalu mendahului. Hati selalu mendahului otak sebenarnya. Mengapa demikian? Sebelum kita meminta bantuan seseorang, kita harus menyentuh hatinya terlebih dahulu. Dan semua komunikator yang terhebat, dia melakukannya secara otomatis. Kita perlu menyadari itu, bahwa yang terpenting di dalam hubungan adalah personal touch. Hubungan yang sangat pribadi yang menyentuh hatinya atau emosinya. Misalnya kita lihat pepatah ini. Orang-orang tidak peduli seberapa banyak yang kalian ketahui, hingga mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Jadi, orang akan terhubung dengan kita karena kepedulian kita. Itu sama dengan membangun kredibilitas. Mesti bisa dipercaya dulu, baru nanti ada hubungan. Kalau tidak ada kredibilitas, tidak bisa. Jadi, membangun hubungan itu harus betul-betul menyentuh hati, seperti yang dikatakan oleh Jenderal Norman Schwarzkopf. Dia mengamati begini. Saya telah melihat para pemimpin kompeten yang berdiri di depan sebuah peleton. Dan satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah sebuah peleton. Namun, para pemimpin besar, nah ini, yang berdiri di depan peleton, dia melihatnya adalah dia berdiri sebagai 44 orang. Dan setiap orang memiliki aspirasi, memiliki keinginan untuk hidup. Dan setiap orang ingin melakukan yang terbaik. Itu perbedaannya. Di mana pemimpin besar, komunikator hebat, dia menyentuh hati sesamanya. Nah, jadi juga yang perlu diketahui untuk kita sukses membangun sesama adalah kita harus melihat nilai 10 di dalam diri setiap orang. Mengapa demikian? Salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan di dalam membangun relasi adalah mengharapkan yang terbaik dari sesama kita. Mengharapkan yang terbaik dari sesama kita. Jacques Wissel berbicara begini. Sebuah survei terhadap 100 milioner yang berhasil di usahanya mereka sendiri sebagai entrepreneurship menunjukkan bahwa ada satu kesamaan dari para milioner itu. Orang-orang yang sangat sukses itu hanya melihat hal yang baik dalam setiap orang. Hal terbaik dalam setiap orang. Jadi seperti itu. Nah, juga kita harus tahu bahwa semakin sulit tantangan yang kita lalui, kita harus semakin erat hubungannya. Jadi justru kalau kita sudah membangun orang, menyentuh orang dengan hati, maka ketika ada kesulitan, hubungan itu akan semakin erat. Coba kita lihat contoh Jenderal Douglas MacArthur di Perang Dunia ke-1 di Perancis. Dia pernah berkata pada komandan sebuah batalion sebelum memberikan tugas yang sangat berat. Dia ngomong begini, "Mayor, ketika terlihat tanda yang meminta kalian melakukan lebih dari kemampuan kalian, saya ingin Anda keluar lebih dahulu sebelum anak buah Anda bergerak. Jika Anda melakukannya, mereka akan
mengikutinya. Lalu Jenderal MacArthur melepaskan tanda penghargaan Distinguished Service dari seragamnya dan menyematkannya pada seragam sang mayor. Ia telah menganugerahi gelar atas kepahlawanannya sebelum memintanya menunjukkannya. Wow! Dan apa yang terjadi? Sang mayor melakukan yang terbaik. Dan mayor dengan pasukannya memperoleh kemenangan. Nah, itulah pola komunikasi yang menyentuh hati. Bahkan ada tercatat seorang atasan yang diberi penghargaan yaitu oleh 16.000 karyawannya. Atasan itu bernama Herb Kelleher. Pada tahun 1994 di sebuah iklan halaman koran USA Today, halaman itu dipesan sepenuh halaman itu oleh 16.000 karyawannya di hari atasan 1994 dengan kata begini: terima kasih Herb karena mengingat nama setiap kami, karena mendukung kami, karena engkau membuat kami menjadi sukacita, karena engkau menyanyi, karena engkau mengizinkan kami menggunakan celana pendek dan sepatu kets untuk bekerja, karena engkau mengendarai Harley Davidsonmu menuju ke kantor, karena engkau seorang teman, bukan hanya sekedar atasan. Selamat hari atasan dari setiap kami 16.000 karyawannya. Inilah upah daripada seseorang atasan yang memberikan hal-hal terbaik kepada pimpinannya. Itulah ekspresi kasih sayang yang dirasakan. Sehingga tim menjadi solid, sehingga tim kerjanya menghasilkan produktivitas yang tertinggi. Ini bisa diterapkan di mana saja sebenarnya. Bukan hanya di pekerjaan, di keluarga, di komunitas, di lembaga profit ataupun non-profit. Jadi ingat, ada satu pepatah mengatakan demikian, ya. Jika kita ingin memimpin diri kita sendiri, gunakanlah otak kita. Tapi kalau kita memimpin orang lain, gunakan hati kita. Salam good relationship, salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.